Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ivani Bella Prabhawati. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB. NIM saya 221044190. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai kernel dan Unix. Kernel merupakan sebuah perangkat lunak yang menjadi bagian utama dalam sebuah sistem operasi komputer, yaitu untuk membantu macam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware. Dengan kata lain, kernel adalah mediator antara software dan hardware yang menyediakan pengaturan input atau output, pengaturan file, dan yang lainnya. Yang sering kita kenal itu adalah kernel Linux. Kernel adalah program komputer yang merupakan inti dari sistem operasi komputer dengan kontrol penuh atas segala hal yang ada di sistem pada kebanyakan sistem. Ini adalah salah satu program pertama yang dimuat saat startup atau setelah bot hidup. Menangani memori dan peripheral seperti keyboard, monitor, printer, dan speaker. Kernel menghubungkan perangkat lunak aplikasi ke perangkat keras komputer. Kode kritis kernel biasanya dimuat ke dalam area lindung memori yang mencegahnya ditimpa oleh aplikasi atau komponen lain yang lebih kecil dari sistem operasi. Sejarah kernel merupakan program komputer yang mengatur semua permintaan akan input atau output dari perangkat lunak atau software. Pada tahun 1990-an, sebuah jenis algoritma pembelajaran baru dikembangkan berdasarkan hasil teori pembelajaran statistik atau support vector machine atau disebut SVM. Hal ini memunculkan kelas baru secara teoristik SVM, kernel untuk sejumlah tugas pembelajaran. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia bernama Linus Benedict Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk proses 30.386 proses 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Pada awal perkembangannya, source kode Linux disediakan secara bebas melalui internet. Kernel Linux berbeda dengan sistem Linux. Kernel Linux merupakan sebuah perangkat lunak. Kernel Linux yang pertama kali yang dipublikasikan pada versi 0.01 pada tanggal 14 Maret 1991. Pengembangan telah memperbarui network stack untuk menyediakan support berbagai protokol IPX dan membuat implementasi IP lebih lenyap dengan memberikan fungsi accounting dan firewalling. Kernel 1.2 ini merupakan kernel Linux terakhir, yang lainnya bisa di PC. Versi kernel 1. Monolithic kernel. Monolitik memiliki seluruh service dasar dari sistem operasi di dalamnya. Kelebihan dari desain monolitik adalah efisiensi, sehingga performa sistem juga meningkatkan. Monolitik juga memiliki kelemahan, salah satunya dalam hal stabilitas, di mana kemungkinan sistem cache lebih besar. Monolitik kernel meliputi semua fungsi kernel di satu modul. 2. Mikrokernel. Dalam ilmu mikrokernel juga dikenal sebagai kernel, adalah jumlah minimum perangkat lunak yang mendekati mekanisme yang dibuat untuk mengimplementasikan sistem operasi atau OS. Mekanisme ini mencakup pengelolaan ruang, alamat tingkat rendah, manajemen benang, dan komunikasi antar proses atau IPC. 3. Hybrid kernel. Desain hybrid karena hybrid menyerupai mikrokernel, tetapi dengan tambahan kode yang menyebabkan hybrid kernel dapat berjalan lebih cepat. Mikrokernel di PAV. Kernel fitur tempat dianggap sebagai bagian
legal yang termasuk dalam predikat dan salah satu dari argumennya. 4. Exokernel. Exokernel adalah kernel sistem operasi yang dikembangkan oleh MIT paralel dan didistribusikan operating system group dan juga merupakan kelas dari sistem operasi serupa. 5. Windows kernel. Windows mencapai kembali ke akhir tahun 1980-an, kembali kemudian banyak menarik terjadi hal di sana seperti desain sistem X masuk SFR Match, mikrotik inovasi dalam networking dan Windows System, dan banyak proyek penelitian sebagai OS. Itu keinginan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang perkembangan yang menarik ini. Motivasi banyak siswa CS untuk belajar operasi sistem saat itu. 6. Kernel Linux. Kernel Linux adalah salah satu proyek open source yang paling menarik namun paling tidak dipahami. Ini juga merupakan dasar untuk mengembangkan kode kernel baru. Itulah salah satu penyebabnya sangat antusias untuk membawa Anda informasi pengembangan kernel Linux terbaru dari orang dalam novel di edisi kedua. Pengembangan kernel Linux. 7. Kernel Android. Pertama-tama, kernel Linux ini perlu dikomplikasi sesuai dengan perangkat kerasnya file. Konfigurasi harus dimodifikasi agar sesuai dengan teknik spesifikasi perangkat keras, spesifikasi perangkat keras. DOS dan Unix. Perintah pada Unix merupakan perintah yang dijalankan pada sistem operasi Unix yang diberikan user untuk melakukan perintah yang diinginkan, baik berupa perintah atau command internal atau perintah eksekusi suatu file program yang biasa disebut perintah command eksternal. Program penerjemah perintah command yang menjembati antara user dengan sistem operasi, dalam hal ini kernel, yaitu shell. Shell dapat digunakan user untuk menyusun perintah pada beberapa file untuk dieksekusi sebagai sebuah program. Sejarah Unix adalah sistem operasi yang cepat dan kuat karena dapat menampung banyak user sekaligus dan juga ideal untuk penyedia layanan internet. Banyak ilmuwan komputer yang berkata bahwa Unix lebih baik daripada Windows karena lebih banyak fungsi dan dapat berkreasi di komputer lebih dalam. Unix adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk server internet. Unix dibuat pada tahun 1969. Versi awal dari Unix file system terbuat dari hasil sketsa desain sebuah file system yang dikembangkan oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie, yang lainnya yang tergabung dalam General Electric Company and Project MAC of the Massachusetts Institute of Technology. Ritchie mengembangkan bahasa pemrograman B yang dihasilkan oleh Thompson menjadi satu yang dinamakan bahasa pemrograman C, lalu didistribusikan ke mahasiswa pada tahun 1970. Pada saat itu, mereka masih belum punya sistem operasi. Mereka pun memilih Unix dan jadilah Advanced Research Project Network yang kita kenal sebagai ARPANET. Setiap perusahaan besar pun punya Unix versi mereka sendiri, dikarenakan internet dijalankan oleh sistem operasi Unix. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1978 sampai 1998. Unix mendapatkan keuntungan karena merupakan pelopor pertama internet dan telah banyak digunakan. Pada tahun 1978, AT dan T mulai mengembangkan biaya pada penggunaan Unix. Para mahasiswa Berkeley menentangnya dan membuat versi mereka sendiri dan menamakannya BSD, Unix, atau Berkeley Software Distribution. Jadi, Unix mempunyai dua versi utama, yaitu versi AT dan T, dan versi SysV atau BSD. Kedua versi ini susah untuk dibedakan kecuali adalah programmer. Versi tahun 1969 Unix pada PDP-7.
tahun 1971 Unix versi 1 pada diisi PDP 11/20. Tahun 1973 Unix versi 4 sudah menggunakan bahasa pemrograman C. Pada tahun 1974 Unix versi 5 untuk pendidikan. Pada tahun 1975, Unix versi 6 mulai timbul versi BSD. Tahun 1979, Unix versi 7 portable dan dilengkapi compiler dan Burnell. Tahun 1982, Unix System 3. Tahun 1983, Unix System 5 ditambahkan versi BSD seperti FI dan C-Shell. Tahun 1988, Unix System 5 relasi 4 membuat semua program yang ditulis untuk sistem V dan Berkeley Unix menjadi kompatibel dalam satu sistem. Perintah pada DOS merupakan perintah atau command yang dapat dijalankan pada sistem operasi DOS. Terdapat dua jenis perintah dalam DOS, yaitu perintah internal, yaitu perintah yang sudah ada dalam command.com, atau interpreter perintah DOS. Dapat langsung dieksekusi oleh kernel DOS seperti get, time, copy, atau juga del. Sedangkan perintah eksternal yaitu perintah yang tidak ada di dalam met.com. Sejarah: pada pertengahan tahun 1980, tim Patterson membuat sistem operasi yang dinamakan 86-DOS yang merupakan cikal bakal MS-DOS pada tahun 1981. Microsoft membeli hak cipta 86-DOS, membuat perubahan besar dan mengubah namanya menjadi MS-DOS. MS-DOS pertama kali digunakan pada PC DOS 1.0 yang dikeluarkan pertama kali oleh IBM dan menjadi PC pertama yang dibuat oleh IBM pada musim gugur tahun 1981. Pada tahun 1982, bulan Juni, IBM merilis MS-DOS 1.25 untuk memperbaiki beberapa bug dan agar bisa mendukung double secret disk dan meningkatkan independensi hardware di kernel DOS. Versi ini dikeluarkan juga oleh beberapa vendor selain IBM, seperti Compaq, Columbia, dan yang lainnya. MS-DOS versi 1.0 pun tidak ada lagi digunakan. MS-DOS versi 4 pun dirilis pada tahun 1988 dengan meningkatkan visual cell dan mendukung file system yang lebih besar. Selama MS-DOS mengalami peningkatan, Microsoft dengan berusaha membuat sistem operasi yang menggunakan user interface dan multitasking, dan terlahirlah Microsoft Windows. Versi MS-DOS 1.0 tahun 1981, sistem operasi pertama pada IBM PC. Sistem MS-DOS 1.1 lebih banyak didistribusikan oleh OEMS dibandingkan IBM. MS-DOS 1.25 perbaikan beberapa bugs. MS-DOS 2.0 struktur file dan ditambahkan hard disk. MS-DOS 2.01 dikenalkan dengan PCJR. MS-DOS 2.11 perbaikan beberapa bug di MS-DOS versi 2.01. MS-DOS 3.0 ditambahkan hard disk yang lebih besar. MS-DOS 3.1 mendukung jaringan Microsoft. MS-DOS 3.2 mendukung disk ukuran 3.5 inch. MS-DOS 4.0 mendukung logika volume lebih besar dari 32 MB visual cell. Sekian pemahaman dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.